Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Hanya Kau Yesus tergantikan oleh apapun. Hanya Kau Yesus satu di hidupku. Oh, sembahmu selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus selamanya, selamanya. Kaulah bagianku Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya
yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali, boleh memberikan peneguhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh terus merasakan kebaikan Tuhan, terus bisa menikmati kebaikan Tuhan, dan kita boleh lebih mengenal Allah kita yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau dikatakan tinggallah di dalam aku, maka ini adalah satu perintah. Keinginan Tuhan, harapan Tuhan untuk dimiliki oleh setiap orang yang dikasihinya, umatnya. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita akan mengalami sesuatu yang baik. Saya yakin setiap kita punya harapan-harapan dalam kehidupan ini. Ketika kita memandang hari esok, kita punya harapan, pengharapan, kita punya tujuan, kita punya rencana untuk kedepannya. Jauh sebelum kita punya harapan dan rencana, sebenarnya Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Karyanya itu luar biasa. Tapi kadangkala kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umatnya, kita ini belum bisa memahami rancangan Tuhan yang sempurna. Atau mungkin kita tidak mau masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita diajar dalam firman Tuhan, khususnya dalam ayat 4 dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini. Ada satu pesan yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, kalimat yang disampaikan ini sesuatu yang sangat dalam. Kalau kita lihat temanya adalah pokok anggur yang benar. Saudara, kalau kita bicara tentang sebuah tanaman dan kita bisa memperhatikan, terkhusus misalnya tanaman buah gitu ya, maka saudara akan melihat bagaimana ketika tanaman itu berproses dari mulai tumbuh sampai akhirnya dia bisa menghasilkan buah. Dan itu sesuatu yang membuat pemiliknya bersuka cita, bergembira.
Bahkan mereka bukan hanya senang saja, tapi menikmati dari hasil buah pohon yang ditanam. Ada satu proses yang dialami oleh tanaman tersebut. Nah, firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah sebuah tanaman. Kita ini adalah digambarkan sebagai ranting dalam tanaman tersebut. Nah, siapa pokoknya? Pokoknya adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika kita bagian dari tanaman tersebut, maka ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Di ayat 4 dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya ini berhubungan dengan siapa kita. Posisi kita dalam tanaman tersebut. Kalau dikatakan akulah pokok anggur di ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan itu, maka Tuhanlah yang menjadi pokok tanaman tersebut. Kita ini ranting-rantingnya. Nah, saudara, kalau kita lihat ada satu tanaman yang berbuah, itu di bagian ranting-ranting. Ketika proses ranting ini terbentuk, itu tidak langsung buah. Ada prosesnya. Sampai waktunya nanti, ranting ini mengeluarkan bunga dan akhirnya menjadi buah. Nah, kalau saudara renungkan bagaimana ranting ini bisa mengeluarkan bakal buah dan menjadi buah yang sesungguhnya, bahkan buahnya nanti akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Jelas tadi dikatakan dalam ayat yang keempat, tinggal di dalam aku. Ranting itu menancap, ranting itu melekat di dalam pokok. Nah, ketika kita bisa memastikan ranting itu menancap pada pokoknya, maka dia akan mengalami proses pertumbuhan bahkan mengeluarkan buah. Tapi kalau kita coba untuk memotong rantingnya, memisahkan ranting itu dari pokok, apa yang terjadi? Dia akan layu. Setelah itu, dia akan kering dan mati. Dan tidak akan pernah menghasilkan buah. Yang bisa kita lihat adalah dia akan dibuang dan setelah itu dibakar. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kalau kita diberi kesempatan Tuhan pagi hari ini, boleh mendengar firman ini. Saudara harus bisa menangkap apa yang Tuhan ingin tunjukkan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan ingin supaya kita berbuah. Dalam tahun 2024 ini, Tuhan ingin kita ini menjadi berkat. Dimanapun saudara berada, kalau saudara sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, maka pelayanan saudara jadi berkat. Kalau saudara sebagai orang tua dalam rumah tangga saudara, keluarga saudara, maka engkau menjadi orang tua yang menjadi berkat. Kalau engkau menjadi anak-anak dalam keluargamu, maka engkau akan menjadi anak-anak yang memberkati. Atau engkau sebagai pegawai, wira swasta dan sebagainya, pengusaha, maka engkau akan menjadi diri saudara yang diberkati dan memberkati banyak orang yang ada di sekeliling saudara. Cuman saudara harus tahu bagaimana saudara bisa jadi berkat. Saudara bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jelas ayat yang 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, kita ini sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti,
apa yang bisa kita hasilkan dari sesuatu yang baik dalam hidup kita, itu berasal dari Tuhan. Ada banyak contoh kalau saudara pelajari firman Tuhan. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik, itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Oleh sebab itu jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita takut. Kira-kira di tahun ini saya bisa jadi berkat enggak ya? Kira-kira apa yang saya akan bisa hasilkan ya? Firman Tuhan dengan jelas, kalau kita tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar, maka sebenarnya untuk menghasilkan buah itu bukan dari diri kita sendiri. Bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Tetapi Tuhan yang sebagai pokok sumber kehidupan kita ini, yang memampukan kita untuk mengeluarkan buah. Yang mengizinkan kita untuk dipakai menjadi saluran buah. Oleh sebab itu, pastikan diri saudara dan saya untuk tetap melekat di dalam Tuhan. Saudara bicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam diri kita. Ini berbicara tentang hubungan. Kalau kita bisa mengetahui dan tahu persis hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang baik, hubungan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu cemas, saudara nggak perlu merasa bahwa apa yang saudara lakukan itu adalah suatu tuntutan atau tugas. Tetapi saudara akan lakukan dengan penuh sukacita. Saudara tidak akan kelelahan, saudara tidak akan jenuh dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari saudara. Karena saudara mengerti, saudara tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri saudara. Ketika saudara harus menghadapi satu kejenuhan, saudara harus menghadapi persoalan dalam kehidupan saudara. Karena saudara tetap ada hubungan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong saudara. Sama seperti ranting. Ketika ranting ini membutuhkan nutrisi untuk dia bisa mengeluarkan bunga dan yang akhirnya menjadi buah, maka dia dapatkan dari pokoknya, dari sumbernya. Oleh sebab itu pagi hari ini gak usah khawatir. Percaya sama Tuhan, tetap melekat sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita bisa membangun hubungan kita dengan baik pada Tuhan, maka dipastikan kita akan berbuah. Bukan karena kita mampu berbuah, tapi karena Tuhan mengizinkan dan memampukan kita berbuah. Amin. Pagi hari ini, apapun yang saudara alami, yang pertama pastikan hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah benar-benar menancap, melekat, atau justru mulai terpisah? Kalau engkau tetap melekat pada Tuhan, ada connect dengan Tuhan, apa yang kau kerjakan pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya sepanjang hari ini saudara menjadi pribadi-pribadi yang memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami ada hari ini, maka ada rancangan dan karya-Mu yang akan Kau kerjakan dalam hidup kami. Yang pasti Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami
sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.